Sejemput kita semua berdiri, kita membaca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 11, 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Silakan duduk. Baik, saya memberi tema bagi pemberitaan firman malam hari ini bagi kita semua, dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Super kena tipu kok? Sudah. Semua super kena tipu Sekarang pertanyaan kedua, super tipu orang? Sudah. Itu yang kita bilang hukum tabur tua itu sudah berlaku. Kalau kita tipu orang, nah jangan heran kalau suatu saat orang tipu kita. Jadi firman Tuhan bilang begini, kalau orang yang biasa tipu itu dia disebut apa? Iblis. Nah, jadi mulai hari berhenti sudah batipu. Kenapa kita biasa kena tipu? Biasanya orang kena tipu, kita semua ini biasa kena tipu itu karena kita selalu terpedaya dengan penampilan seseorang. Kita biasanya lihat sesuatu yang kelihatan. Jadi kita biasanya terpedaya. Kita biasanya kena tipu karena kita juga suka tergiur dengan berbagai janji. Termasuk tahun ini tahun politik yang bisa saja juga membuat kita semua tergiur dengan berbagai janji. Nah, sebenarnya jurus apa yang biasa dipakai oleh seorang penipu? Pasti dia ada jurus-jurus sehingga begitu dia buka mulut orang langsung percaya, atau begitu dia jalan lewat seorang langsung tergiur begitu dengan dia. Pasti ada jurus-jurus. Ini menurut saya, dia pun jurus itu dia pandai bermain kata-kata. Jadi dia baru omong satu kalimat, satu suloyo memang begitu. Nanti suka si habis namanya sal, son ada guna lagi gitu ya. Dia pandai memainkan kata-katanya, dia pandai merayu, dia pandai menggoda. Jadi kalau ada orang yang rayu-rayu kita, nah pikir baik-baik dulu. Ada orang yang goda-goda kita, nah pikir baik-baik dulu. Karena jangan sampai kita menyesal kemudian dan itu tidak lagi berguna. Selanjutnya jurus yang biasa dipakai oleh orang yang suka menipu itu adalah dia pandai meyakinkan orang dengan janji-janji yang manis. Biasanya nona-nona suka kalau ada laki-laki yang janji dia hal-hal yang manis-manis. Bukan hanya itu saja, tapi juga sekarang dunia modern ini juga ada begitu banyak nona-nona yang janjinya manis-manis di laki-laki, begitu ya. Kalau dulu potong selalu kasih salah laki-laki saja, tapi sekarang tidak lagi. Bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan juga. Dia selalu meyakinkan orang dengan janji-janji yang manis, janji-janji yang baik-baik. Jadi dia omong baik semua, sudah ada yang sudah baik. Dia menjanjikan begitu banyak keuntungan. Jadi janji itu menguntungkan. Potong dengar dengan telinga nih, wih berarti untung besar ini mah, begitu. Nah, saudara-saudara, anak-anak muda, bapak mama, anak-anak kecil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis dia punya begitu banyak jurus untuk menipu manusia. Dia bukan hanya pakai satu jurus, tapi harus banyak jurus karena manusia ini banyak di ini dunia. Bahkan iblis dia pakai trik-trik baru dan trik-trik yang modern untuk memperdaya manusia. Karena sekarang zaman semakin modern, iblis juga harus modern, pakai trik. Kalau pakai yang kuno sonde mungkin orang tertarik begitu.
Kalau dulu itu dosa hadir dalam bentuk yang langsung nyata, misalnya pembunuhan, Kain bunuh Habel. Oke, kau sudah tahu, itu pasti bersalah. Itu pasti dosa. Kau sudah tahu, nyata-nyata kalau orang bunuh orang ya dosa begitu. Atau misalnya perampokan seperti cerita orang Samaria yang murah hati, dia tolong seorang yang kena rampok. Oke, kau lihat dia kena rampok, orang rampok orang ya, itu dosa, kelihatan. Oke. Atau misalnya persinahan Daud berzina dengan Batseba. Oke, orang sudah tahu kalau dengan orang pun istri atau dengan orang pun suami, nah itu dosa. Oke. Dulu dosa begitu sudah. Ketika kita lihat, ketika kita dengar, kita langsung bilang itu dosa. Tetapi sekarang dosa hadir dengan gaya baru. Jangan salah, karena ternyata iblis juga pakai tren atau dia juga mengikuti perkembangan zaman buat menjerat anak-anak muda. Anak-anak muda itu selalu cari tahu ini tahun apa, sio apa, model pakaian yang seperti apa, makanan apa yang sedang tenar, film apa yang sedang suka dinonton oleh orang dan sebagainya. Jadi iblis juga ternyata dia pakai tren-tren seperti itu. Dia juga ternyata mengikuti perkembangan zaman yang bisa menjerat kita semua, terkhusus sebagai orang-orang muda. Anak-anak muda sekarang itu gaul-gaul, modis, trendy. Karena itu tidak mungkin iblis dia tetap pakai cara yang kolot. Tidak mungkin iblis datang rayu anak muda dengan cara kolot, tidak mungkin. Tidak mungkin iblis datang rayu anak muda dengan cara-cara tempo doloe untuk menarik kita supaya tertarik dengan dia. Tidak. Jurus baru iblis adalah dia mulai menggeser sedikit demi sedikit standar hidup kita. Dia segeser sedikit-sedikit. Kalau satu kali geser agak sedikit berat. Jadi karena itu sedikit-sedikit supaya kita tidak menyadarinya. Iblis sekarang dia mulai menyusup ke area-area yang disukai oleh orang-orang muda. Jadi dia pantau terus orang muda paling suka apa. Dia pantau terus dan dia akan masuk melalui hal-hal yang disukai oleh orang-orang muda. Misalnya musik, film, gaya bergaul, bahasa-bahasa gaul atau istilah-istilah baru yang akrab di telinga anak-anak muda. Misalnya musik. Coba semua anak-anak muda kita periksa kita pun HP. Kita periksa itu HP, coba. Lagu rohani paling banyak kok lagu Ambon. Kok lagu pop? Jujur, kalau tipu tuh iblis mah begitu Kalau hitung di HP itu lagu-lagu rohani dengan lagu-lagu pop dengan, atau yang orang-orang muda sekarang lagu Ambon saja. Itu percaya pasti lagu rohani jumlahnya lebih sedikit. Nah, iblis masuk lewat situ begitu kan. Orang-orang muda suka itu. Jalan di mana-mana HP pun bunyi sama kayak ada bawa radio besar satu begitu. Jadi orang tahu kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam, dia sudah dengar karena itu HP bunyi besar begitu. Atau misalnya film. Anak-anak muda sekarang itu suka nonton apa? Goyang-goyang yang di TikTok dong itu. Tapi dong jarang nonton film-film rohani. Misalnya anak-anak sekarang dong mau nonton yang Superbook itu sonde. Dong nanti buka TikTok, nanti dong nonton itu. Pergaulan juga demikian, iblis masuk juga. Anak-anak muda itu mau bebas. Tidak mau terkontrol, tidak mau pergaulan itu ada batasan, tidak mau. Jadi ketika dikasih ingat mulai marah, mulai tersinggung, mulai banting diri, bahkan ada yang mulai bunuh diri, gitu karena kasih ingat terus. Atau misalnya iblis juga dia masuk melalui media-media sosial. Sekarang ada judi online,
akhir kita tertarik karena mau untung, ujung-ujungnya buntung, toh tertipu begitu. Pinjaman online, pinjam bukan karena kebutuhan tapi keinginan, begitu Pinjam bukan karena memang beta butuh, tetapi karena beta kawan ada pakai yang begitu, jadi pinjam kok supaya bisa juga beta beli yang begitu. Game online, bermain game sampai lupa tidur, bermain game sampai lupa makan, lupa belajar, bahkan di dalam ibadat juga main game. Dong di ibadat dong bilang begini, sekarang ini semua modern, potong perlu bawa nih Alkitab, ini buku ini besar-besar bikin berat, bawa HP sekarang bisa lihat Alkitab, padahal apa? Mungkin sekarang juga ada yang ada buka dan tidak baca Alkitab, tapi ada main game, ada nonton yang lain-lain gitu. Atau juga mungkin aplikasi jodoh online, saya lupa nama aplikasinya apa itu. Foto profil itu dia cantik mati sah, tapi pas ketemu ternyata dia ganteng. Itu materi besok sepertinya. Foto profil ini dia nona-nona, tapi pas ketemu begini ternyata tante-tante atau nenek-nenek. Demikian juga foto profil ini dia nyong-nyong, pas ketemu begini dia gigi susun ada satu di muka, gitu kita tertipu begitu. Belanja online, kita belanja kas habis uang regis dong, belanja kas habis uang sekolah dong. Nanti giliran dapat panggilan baru bilang itu uang hilang bapak, itu uang hilang mama. Padahal uang apa habis di belanja online. Iblis itu dia gaul, dia masuk melalui hal-hal yang disukai oleh orang-orang muda. Iblis memang sengaja membuat hal-hal negatif itu akrab di telinga kita, akrab dengan mata kita, begitu lihat langsung senang dan tertarik, akrab di pikiran kita. Begitu dia masuk di pikiran sampai tidur dari pagi sampai pagi kembali, begitu. Karena semakin akrab dengan hal-hal negatif, maka kita akan semakin terbiasa sehingga kita tidak sadar kalau itu adalah dosa. Sudah biasa. Satu kalimat bilang Allah bisa karena biasa. Sudah biasa, jadi sebenarnya itu salah, itu dosa, tapi karena sudah biasa kita bilang itu hal yang biasa. Kita tidak sadar kalau yang kita lakukan yang sudah terjadi itu adalah dosa. Perlahan tapi pasti iblis mulai menggeser perspektif atau dasar pikiran kita sehingga kita tidak terasa kita mulai bertoleransi dengan dosa. Digeser ke pemikiran pelan-pelan, bukan satu kali, pelan-pelan. Hari ini belanja online yang 10.000, besok naik 15.000, pelan-pelan. Dan pada akhirnya kita mulai bertoleransi dengan dosa. Zaman sekarang anak-anak Tuhan harus ekstra hati-hati. Karena tampilan dosa semakin hari itu semakin cantik. Tampilan dosa semakin hari itu semakin menyilaukan mata. Sehingga orang tidak sadar kalau ia telah melakukan dosa. Anak-anak muda Tuhan, kita semua harus jeli menghadapi jurus baru dari iblis ini. Segala sesuatu yang didengar, segala sesuatu yang dilihat harus dicek dulu. Apakah dia sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi ketika kita lihat sesuatu, dengar sesuatu, cek dulu.
periksa kembali apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, apalagi mempromosikan dosa dan gaya hidup yang tidak benar, mending segera buang sendiasa. Jangan pakai. Kenakan senjata Allah. Kenakan perlengkapan senjata Allah. Kenakan perisai firman Tuhan dengan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kerohanian seperti hari ini sampai dengan hari Minggu nanti. Banyak anak-anak muda kalau pesta itu dong bisa minta izin, tapi kalau kegiatan rohani dong bisa izin sama sekali. Begitu. Kenakan perlengkapan senjata Allah, kenakan perisai firman Tuhan dengan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kerohanian, termasuk hari ini sampai dengan hari Minggu. Ini adalah bagian dari hal yang penting dalam kita memperlengkapi kehidupan kita. Jangan karena rame-rame, jalan banyak orang rame-rame, senang-senang, teriak-teriak, kita bilang JJ, kasih naik status OTW, begitu jadi senang, refreshing, karena kebetulan di sini ada tempat wisata atau dapat kenalan baru, ketemu dengan orang-orang baru, atau juga bisa lihat tempat baru karena ada yang mungkin baru pernah datang. Tapi lebih daripada itu, pakai kesempatan dalam beberapa hari ini untuk terus belajar, memperlengkapi diri, menjadi orang-orang muda Kristen yang tahan uji, yang mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jangan datang sia-sia hanya karena mau JJ dan seterusnya rame-rame, tapi materi-materi tidak masuk di kepala begitu. Pada akhirnya nanti tidak tahan uji dan tidak mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita tidak terjebak rayuan dan godaan iblis. Waspada, karena iblis sedang membuat kita akrab dengan dosa. Anak-anak Tuhan harus mampu membuktikan bahwa iman kita bertumbuh dengan baik. Tadi Pak Pendeta bilang. Jadi kita sebagai orang-orang muda, kita harus membuktikan bahwa setiap hari iman kita itu bertumbuh dengan baik. Bukan dia tetap atau dia semakin kerdil. Tidak. Iman yang bertumbuh dengan baik tidak akan tertipu dan tidak akan ditipu oleh berbagai rayuan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu kiranya beberapa hari dilakukannya kegiatan musyawarah belajar bagi anak-anak muda, tidak saja dari Koinonia tetapi juga bersama dengan anak-anak muda dari Puru. Segala sesuatu yang dilakukan, segala materi yang disampaikan, itu menolong, itu membantu menjadi senjata yang mampu memperlengkapi orang-orang muda supaya memperkuat iman, dan iman itu semakin bertumbuh menjadi sempurna seperti Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.